Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa 'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fastabiqna fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, khatib ingin berpesan khususnya untuk diri pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah Jumat sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Karena hanya takwalah manusia kelak mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin bahwa barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar atas problem-problem yang dihadapi, dan Allah akan memberi rezeki yang datangnya tidak dapat diprediksi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minan nas. Oleh karena itu, dalam Islam yang disebut orang saleh bukan hanya orang yang rajin beribadah, akan tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Salah satu kunci hubungan yang harmonis antar manusia adalah komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang santun, jujur, dan penuh empati, manusia dapat saling memahami, menguatkan, dan bekerja sama dalam kebaikan. Sebaliknya, komunikasi yang kasar, penuh dengan prasangka, seringkali menjadi sumber perpecahan, kebencian, dan permusuhan. Karena itu, Islam menempatkan adab berbicara dan menyampaikan pesan sebagai hal yang penting dalam bentuk akhlak mulia. Allah berfirman, wa qul linnasi husna.
bertutur katalah dengan baik kepada manusia. Hadirin sekalian, jamaah masjid rahimakumullah, kita perlu meneladani Rasulullah SAW dalam berkomunikasi. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki gaya dan cara berkomunikasi sangat baik. Setidaknya ada 4 gaya komunikasi Nabi Muhammad SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Rasulullah adalah pribadi yang berbicara dengan lembut dan kasih sayang. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah menegaskan dalam ayat tersebut bahwa salah satu kunci keberhasilan dakwah Rasulullah adalah sikap lemah dan lembut. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Kelembutan cara berkomunikasi Rasulullah sangat terlihat bahkan kepada orang yang menentangnya sekalipun. Seorang Arab Badui pernah menarik jubah beliau dengan sangat kasar sambil berkata, "Berikan aku harta dari Allah yang ada padamu, wahai Muhammad." Mendengar ucapan kasar tersebut, bukannya Rasulullah marah. Beliau justru tersenyum dan berkata lembut, "Berikanlah orang ini sesuatu." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, Nabi berbicara dengan jelas dan mudah dipahami. Nabi tidak berbicara tergesa-gesa atau berbelit-belit. Setiap kata yang keluar nampak jelas dan penuh dengan makna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, perkataan Rasulullah adalah perkataan yang jelas dan tegas. Setiap orang yang mendengarnya dapat memahaminya. Hal ini sesuai dengan perintah Al-Quran agar kita menggunakan bahasa yang baik. Wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Agar perkataannya mudah dipahami, Rasulullah selalu memperhatikan latar belakang orang yang diajak bicara. Apakah kepada anak kecil, kepada sahabat, kepada kepala suku, atau kepada orang Badui sekalipun yang baru mengenal Islam. Suatu ketika, seorang Arab Badui datang ke masjid dan buang air di dalamnya. Para sahabat marah, namun Nabi Muhammad menegur sahabat dengan lemah lembut. Biarkan dia, jangan menghardiknya. Setelah orang tersebut selesai, Nabi menjelaskan dengan sabar, masjid ini tidak pantas untuk hal-hal seperti membuang air seni atau kotoran, karena ia tempat zikir kepada Allah dan juga tempat untuk beribadah.
Bahasanya Rasulullah sangat sederhana, langsung dan mudah dipahami, bahkan mengandung pendidikan dan kasih sayang. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Gaya komunikasi Nabi yang ketiga yang bisa kita teladani adalah Nabi selalu jujur dan tidak menyakiti. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah dia Muhammad berkata menurut hawa nafsunya. Ucapannya hanyalah Al-Quran yang diwahyukan. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seorang pemuda datang dan meminta izin untuk melakukan perbuatan dosa, dalam hal ini adalah berbuat zina, para sahabat sangat marah. Namun Rasulullah menanggapinya dengan tenang. Nabi berkata, "Apakah engkau rela hal itu terjadi kepada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi melanjutkan, "Begitu pula orang lain tidak rela hal itu terjadi pada ibu mereka." Nabi Muhammad tidak pernah membentak, tidak menghakimi, tapi menyentuh hati sang pemuda dengan logika kasih sayang. Akhirnya pemuda itu justru menyesali dan akhirnya bertaubat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang keempat, Nabi selalu mendengarkan lawan bicara dengan empati dan perhatian. Mengenai empati dan perhatian ini, Anas bin Malik meriwayatkan, apabila seseorang berjabat tangan dengan Rasulullah, beliau tidak melepaskan tangannya hingga orang itu yang melepaskannya, dan tidak memalingkan wajahnya sampai orang itu berpaling terlebih dahulu. Allah pun memuji seorang hamba yang mendengarkan dengan baik. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 17-18 Allah berfirman, "Fabashshir 'ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab." Maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik, apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era digital sekarang ini, komunikasi menjadi semakin cepat, luas, dan terbuka. Namun, justru di sanalah fitnah, ujaran kebencian, dan kesalahpahaman mudah muncul. Banyak orang berbicara tanpa berpikir, berkomentar tanpa tabayun, membagikan berita tanpa memastikan kebenarannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Dan Allah berpesan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula."
Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak diketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semoga kita semua dapat meneladani cara berkomunikasi Rasulullah, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah manusia menjadi sumber kedamaian, bukan perpecahan, menebarkan keteduhan, bukan kegaduhan. Dengan tutur kata yang jujur, lembut, dan penuh hikmah, semoga setiap ucapan kita menjadi jalan untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih sayang, serta menghadirkan cahaya Islam yang rahmatan lil alamin dalam setiap ruang kehidupan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum bi nafsi bitaqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal wala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyufa wal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buddanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabbu ahsana ilaina wa likafatil muslimina ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.